Tadi aku sempat nanya sama beberapa parents Mbak Prita, jadi ada yang usianya toddler, mungkin dari usia-usia tertentu perilaku menantangnya berbeda-beda ya Mbak ya? Mm-mm, mm-mm. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kira-kira biasanya nih perilaku menantangnya apa aja di usia-usia 2 tahun Mbak? Oke, nah nanti teman-teman parents boleh ini ya, boleh apa namanya, tulis juga di komen kira-kira yang parents hadapi itu perilaku menantang anak-anak tuh kayak apa sih gitu. Nah, jadi ini kebetulan kan aku selain sebagai psikolog dan juga bikin kelas-kelas edukasi untuk parents di Good Enough Parents, aku ini juga ibu dua orang anak gitu ya yang yang aduh ya perilaku menantangnya pasti ada aja tiap hari. Nah, tapi kalau misalnya aku terima klien di konseling atau terima curhatan DM ibu-ibu gitu ya, kalau 2 tahunan tuh biasanya yang paling banyak curhatannya itu adalah tantrum ya. Terus tantrum itu kayak nangis, teriak, tapi itu kayak masih sulit dimengerti gitu, karena umurnya masih 2 tahunan. Kemampuan dia Mm-mm. mengutarakan apa yang dia rasakan masih terbatas banget kan. Sama biasanya tuh suka gini nih Bu Putih, suka ada yang bilang, anakku tuh ngelempar, mukul, tapi itu nggak selalu marah gitu ya. Hmm. Jadi tiba-tiba ngelempar barang, tiba-tiba mukul, tiba-tiba tuh ngajak mainnya gigit kayak gitu-gitu. Nah, biasanya tuh kayak gitu-gitu tuh kalau 2 tahunan tuh perilaku menantangnya. Benar gak sih parents? Boleh dong komen di kolom komen kira-kira Iya yang Mbak anaknya Prita, 2 tahunan. Mm-mm. temanku juga ada yang pengalaman di usia 2 sampai 3 tahun gitu ya. Jadi emang Mm-mm. sukanya memukul tanpa alasan. Jadi buat ketemu sama orang Hmm. baru, tiba-tiba pukul atau ketemu siapa tiba-tiba mukul, ketemu orang tuanya juga mukul. Tapi kalau Mm-mm. perilaku seperti itu sebetulnya termasuk perilaku menantang ya, Mbak kan? Mm-mm. Mm-mm. Penyebabnya apa nih, Iya. Mbak Prita? Penyebabnya ya. Nah, ini nih. Jadi tadi ada yang ini nih, siapa nih? Bener banget nih, anakku Iya. 17 bulan kayak gitu. Nah, jadi parents, kalau misalnya anak-anak berperilaku menantang, katakanlah kita ambil range usianya 18 bulan sampai 2,5 tahun deh ya di range usia ini. Terus anak suka mukul, suka ngelempar. Nah, langkah pertama sebenarnya yang perlu kita lihat, kita perlu cari tahu dulu gitu ya. Yang pertama kita observasi dulu kira-kira apa sih penyebabnya atau apa sih yang ada di dalam pikiran anak ketika dia mukul sama ngelempar. Karena bisa jadi beda situasi itu beda yang dimaksudkan sama anak gitu ya. Yang pertama misalnya, oh anakku itu setiap merasakan emosi yang gak nyaman gitu ya, entah dia kecapean, entah dia marah, entah dia direbut misalnya, dia mengekspresikan emosi yang gak nyaman itu dengan cara melempar misalnya. Oh oke, itu alternatif penyebab yang pertama. Alternatif penyebab yang kedua misalnya, anak ini melempar bukan pas marah, tapi seolah-olah kayak nggak ada apa-apa, terus mainan itu dia mainkan dengan cara dia lempar. Atau misalnya si anak ini tuh mau ngajak temen main, mau ngajak temennya main gitu ya, tapi nggak bisa ngomong baik-baik, ditarik bajunya misalnya. Nah, kalau kayak gini bisa jadi penyebab anak melempar atau memukul. Dia itu pengen belajar sesuatu, tapi belum tahu caranya yang benar. Mau main sama temennya, tapi belum tahu cara manggilnya yang benar. Mau main pakai balok yang dia pakai main, tapi kalau dilempar kok ternyata seru ya. Nah, dia lagi bereksplorasi lah ya untuk cari tahu cara mainnya yang benar kayak gimana. Nah, alternatif yang Hmm. ketiga bisa jadi ketika anak memukul atau melempar gitu ya, ada message yang mau disampaikan sama anak nih. Misalnya, Mbak Brita, kalau anakku tuh ya, kalau aku nggak di rumah, dia tuh baik-baik aja. Tapi kenapa ya, kok begitu aku pulang kerja, misalnya ada Hmm. nggak sih parents yang ngerasa gitu ya, itu tuh kok jadi aneh-aneh banget ya perilakunya ya. Jadi ngelempar, jadi mukul, jadi ngerengek, gampang nangis. Nah, bisa jadi sebenarnya dia punya message, aku tuh pengen banget diperhatikan loh. Aku tuh pengen Hmm. kalau papa mama udah sampai rumah, papa mama tuh nggak megang apa-apa, cuman ngelihat aku Hmm. aja gitu ya. Tapi dia belum bisa mencerna ini, jadinya dia mengeluarkan perilaku itu gitu. Jadi itulah kita perlu kalau di positif disiplin, biasanya di Good Enough Parents itu ngajak teman-teman belajar dalam workshop positif disiplin namanya.
Itu salah satunya yang kita pelajari, mencari tahu alasan dibalik perilaku anak. Kira-kira gitu tuh, Bu Putih. Jadi mungkin kita bisa observasinya dari perilaku apa saja nih, misalnya di hari ini atau besoknya atau beberapa minggu yang lalu ternyata oh setiap dia marah atau mungkin setiap dia mau ngajak main itu bisa kita simpulkan Mm-mm. di akhirnya ya Mbak Prita ya. Ini seperti yang tadi Benar. kata parents juga nih, di rumah kalau misalnya omongan orang tua dia nggak nurut tapi begitu di sekolah apa kata gurunya nurut, berarti itu masuknya ke yang tadi Mbak Prita sampaikan ya, dia butuh perhatian Iya. dari orang tuanya gitu. Kurang lebih seperti itu tuh parents tadi untuk siapa ya Mbak Ibu Era. Nah, Bu Era mungkin kurang lebih seperti itu tuh. Jadi di rumah kita kasih waktu dulu untuk anak lebih banyak mungkin ya dan perhatiannya penuh gitu untuk lepas gadget segala macam. Nah, kemudian Mbak Prita tadi kan masuknya perilaku-perilaku menantang. Nah, tapi nih kadang-kadang di lingkungan kita gitu ada orang yang bilang itu tuh nakal gitu, itu nakal. Nah, Hmm, memang hmm. seperti itukah perilaku menantang kaitannya berujung ke nakal atau Mm-mm. sebetulnya nakal adalah imbas dari perilaku menantang yang tidak kita kendalikan, tidak kita Mm-mm. perbaiki gitu. Kurang Mm-mm. lebih seperti Mm-mm. itu Mbak Prita, gimana Mbak? Oke, oke. Nah, sebenarnya gini nih, parents. Aku sendiri tuh sering ya, mungkin kalau sama perilaku anak tuh rada gregetan gitu ya. Kenapa sih kok dibilangin susah banget? Atau parents ada nggak sih yang suka ngerasa, udah dibilangin sekali, nanti sorenya diulang lagi gitu ya. Kayak, kok kamu nggak dengerin sih gitu ya. Atau udah dikasih tahu cara marah yang bener tuh kayak gimana, tapi kenapa kok masih mukul lagi, masih ngelempar lagi gitu. Nah, lalu perilaku-perilaku itu ya yang mengulangi kesalahan, yang seolah-olah nggak menaati aturan, atau melakukan sesuatu nggak sesuai yang kita mau, itu kita label dengan bahasa nakal gitu. Nah, yang perlu kita ingat lagi nih parents, adalah kenapa sih kok anak tuh kalau udah dikasih tahu sekali dia cenderung mengulangi lagi gitu ya. Ini salah satunya karena bagian otak anak, bagian depan otak anak yang namanya prefrontal cortex yang tugasnya untuk mengingat aturan gitu ya, untuk memahami baik dan buruk. Oh, kalau lompat di atas kasur tuh bikin kasur kotor. Nah, aku tadi ya baru aja kayak aduh udah dibilangin jangan lompat di atas kasur baru diganti spraynya gitu ya. Tapi untuk bisa memahami bahwa oh itu tuh sesuatu yang nggak sesuai aturan, oh itu baik buruk, norma-norma gitu ya. Itu kan semua tugasnya yang prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex di manusia itu baru berkembang sempurna di usia 24 tahun, masuk usia dewasa. Jadi itu dia kenapa kalau anak kita baru usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, cenderung susah untuk ikut aturan. Kayak harus diingetin lagi gitu. Nah, jadi, aku rasa agak nggak adil nih buat anak kalau ya kan bukan maksudku mah begitu, bukan maksudku pak begitu gitu ya. Itu karena perkembangan otakku emang belum nyampe situ. Papa mama aja yang udah sempurna, udah 24 tahun ke atas, kadang-kadang lampu merah juga ditabrak gitu ya. Kadang-kadang papa mama juga melanggar aturan gitu kan. Nah, jadi kalau aku dengan perkembangan otakku yang belum sempurna ini, itu terus aku dilabel nakal, kok nggak adil ya rasanya buat aku sebenarnya gitu sih. Jadi label nakal itu yang kayaknya emang perlu untuk ini, perlu untuk kita apa ya, nggak usah deh ngelabel nakal gitu ya. Masih mending kayak kita, aduh anakku ini kok susah diajak kerja sama ya, anakku ini kok susah mengingat aturan ya. Nah mungkin kalau kayak gitu masih nggak apa-apa ya, masih oke lah daripada kita label dengan nakal Nah, karena kita gitu. bahasnya nakal nih, aku jadi kepikiran juga, keingetan juga Mbak Prita. Kalau Heeh. misalnya anak nakal itu sebenarnya ada nggak sih gitu? Karena kadang-kadang ada yang mungkin orang-orang yang kadang bilang, kamu papa tinggal ya, kamu jangan nakal di rumah gitu. Kadang-kadang itu ada yang udah terbiasa gitu kan. Kamu Heeh, jangan heeh. nakal, kamu jangan nakal. Terus kadang-kadang ada juga kepikiran, dia kan sebetulnya nggak nakal gitu, dia tidak melakukan Mm-mm, hal-hal yang gimana-gimana, tapi karena nakal mm-mm. ini dari dulu mungkin kita kecil pun juga Ya. udah sering kesebut terus, akhirnya kayak kamu Mm-mm. jangan nakal ya gitu, kamu jangan nakal. Tapi anak nakal ini sebenarnya ada nggak sih Mbak gitu? Oke, nah kalau berkaca dari label tadi ya, sebenarnya tuh nggak ada anak yang bermaksud nakal gitu.
Yang ada ya misalnya kalau ya tapi kan ada Mbak Prita anak yang susah banget diatur, anak yang lari-larian terus gitu ya, anak yang suka teriak-teriak, namanya apa Mm-mm. coba kalau bukan nakal gitu ya, atau Iya. ada anak yang suka agresif sama temennya gitu kan. Nah, jadi nakal ini satu kata yang terlalu menggeneralisasi gitu ya, seolah-olah kayak apa yang dilakukan anak tuh jadi salah semua gitu. Jadi Hmm. kalau dibilang ada nggak sih anak nakal? Kalau aku bilang nggak ada ya anak nakal. Yang ada adalah misalnya anak-anak yang sedang berlatih untuk mengontrol perilakunya misalnya. Jadi ada yang anak kalau di sekolahku tuh di BN Montessori ada anak yang masih kalau nggak suka sama temen tuh langsung dipak gitu ya. Atau kalau dia Hmm. antri itu dia harus paling depan. Kalau enggak temennya didorong misalnya gitu. Nah, tapi apakah dia nakal? Enggak, dia adalah anak yang sedang berlatih mengontrol perilakunya ke anak lain gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang ada anak nakal apa enggak ada sih Bu Putih dan teman-teman. Berarti kalaupun ternyata itu berkali-kali dilakukan, masih termasuk ke dalam kategori yang perilaku menantang ya Mbak Prita ya. Karena di sini kita jadi harus membedakan gitu loh, kalau misalnya anak sudah melakukan itu berkali-kali, terus itu arahnya lebih negatif lagi, apakah itu nantinya akan jadi anak nakal kah jika kita dibiarkan Mm-mm. gitu. Jadi kapan sih Oke. batas waktu yang harus mulai kita lakukan nih harus tegas sebelum Mm-mm. anak ini Mm-mm. akan melangkah lebih jauh ke arah negatif itu Mm-mm. Mbak Prita. Ya, ya, ya. Nah, ini good question sih. Jadi gini, yang pertama, kalau ditanya kapan kita mesti tegas gitu ya, sebenarnya nggak usah nunggu perilaku berulang. Kita tuh perlu menerapkan ke anak-anak itu baik dan tegas secara bersamaan gitu. Jadi bukan berarti kita memahami anak, oh dia lagi belajar, oh dia lagi eksplorasi. Bukan berarti didiemin aja perilakunya gitu ya. Nah, baik dan tegas secara bersamaan ini adalah pola pengasuhan ya dari positif disiplin. Jadi kalau teman-teman kepo gitu, parents kepo kayak, jadi gimana dong? Katanya nggak boleh melabel nakal gitu ya. Tapi masa Hmm. dibiarin aja yang kayak tadi Bu Putih bilang ya. Nah, Hmm. jalan tengahnya itu adalah pola pengasuhan yang baik dan tegas. Contohnya misalnya gini, oke kita ambil anak yang ngelempar barang misalnya ya. Dia marah, terus kalau dia marah, dia ambil barang, dia lempar misalnya gitu. Nah, baik dan tegas secara bersamaan tuh contohnya gini. Kalau anak sudah merugikan orang lain, merugikan lingkungan kan ya, ngelempar barang, kita langsung ambil tangannya, kita jongkok eye to eye sama anak, terus kita bilang, baiknya itu kita tunjukkan dengan cara kita memahami apa yang anak rasakan. Oh, Mama lihat kayaknya kamu marah banget ya, gitu ya. Memahami apa yang kamu rasakan. Mama tahu apa yang kamu rasakan. Masalahnya kalau kamu lempar, barangnya bisa pecah. Kita coba tarik nafas, buang nafas, mau gitu ya. Jadi menawarkan alternatif cara supaya anak bisa menenangkan dirinya sendiri. Terus gimana Mbak Prita kalau misalnya dia masih ambil barang yang lain terus dia lempar? Nah, itu saatnya kita tegas. Kita bisa rangkul anak gitu ya, kita bisa peluk anak, kita bilang, stop, Mama tidak mengizinkan kamu untuk melempar barang. Kalau kamu marah, Mama temani sampai kamu tenang. Dan kita boleh ya bilang tegas kayak aku tadi kan gak ada senyum, terus apa namanya nadanya udah mulai berubah kan, udah mulai tegas. Kelihatan kalau kita udah marah sebenarnya gitu. Jadi dalam positif disiplin atau penerapan baik dan tegas ini bukan berarti kita tuh seterusnya harus lembut-lembut terus gitu Hmm. ya. Tapi yang jelas yang awal kita perlu menunjukkan mama paham apa yang kamu rasakan. Masalahnya perilaku itu merusak. Jadi mama tidak Hmm. akan membiarkan kamu melakukan itu.